Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Salam wabarakatuh. sehat dan bahagia buat kita semua. Bagaimana Bu kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, Iya, Bu. alhamdulillah ya Bu ya. Pada kesempatan kali ini kita akan melaksanakan praktek kucing. Namun sebelumnya perkenalkan saya terlebih dahulu Bu ya. Nama saya Hoirunisa sebagai pengamat dan di kanan saya ada Bu Nurul sebagai coach ya Bu. Terus serong saya ini ada Bu Towil sebagai kuci ya. Saya akan bertanya terlebih dahulu ya Bu sama Bu Nurul sebagai coach gitu. Sebelum praktek ini berlangsung Bu, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan kepada Bu Nurul mengenai yang pertama yaitu rubrik penilaian tentang percakapan kucing yang berkaitan dengan alur tirta, yaitu tujuan, identifikasi, rencana, dan tanggung jawab. Terus yang kedua yaitu berkaitan dengan kompetensi Bu. Kompetensi apa yang ingin dicapai oleh seorang coach? Yang ingin dicapai ada 3 ya Bu ya. Yeah. Yang ingin saya capai yaitu adalah present. Saya bisa hadir Present, penuh ya. bagi saya maupun bagi coach saya. Ya. Kemudian yang kedua mendengar aktif, dan yang terakhir adalah mengajukan pertanyaan yang berbobot Bu. Iya. Baik, dari ketiga kompetensi tersebut ya Bu ya, ada present, ada mendengarkan secara aktif, terus ada mengajukan pertanyaan yang berbobot. Indikator apa yang ingin dicapai Bu Nurul secara spesifik yang ingin dikembangkan nantinya saat coaching? Yang ingin saya kembangkan itu adalah mendengarkan aktif Bu. Mendengarkan aktif. Ya, jadi saya bisa mendengar apa yang diceritakan oleh coach saya, sehingga nanti pada akhirnya coach saya akan bisa menyimpulkan atau menemukan solusi dari masalahnya seperti itu. Baik, kayaknya Kak menarik ya Bu ya. Saya lihat itu Bu Nurul itu ingin mengembangkan kompetensi mendengarkan secara aktif. Saya udah penasaran nih Bu. Saya ingin melihat praktek kucingnya Bu Nurul nantinya seperti apa gitu Bu. Bisa dimulai Bu dari sekarang? Bisa Bu. Oke, baik, terima kasih. Waktu dan tempat saya persilahkan sepenuhnya kepada Bu Nurul dan Bu Towil. Saya persilahkan. Siap Bu Ria untuk bercerita hari ini. Siap Bu Nurul. Oke, saya mulai ya Bu Ria ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu Ria. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu Nurul. Gimana kabarnya Bu Ria hari ini? Alhamdulillah Bu Nurul. Baik. Alhamdulillah. Baik ya Bu ya. Baik. Oke, ini kita sudah lama ini Bu nggak ketemu ini. Iya Bu Nurul. Saya Kangen nggak sama saya? Kangen sekali Oh, Bu kangen Nurul. ya. Iya. Jadi sudah lama nggak cerita-cerita ya Bu Iya, ya. saya ingin sharing sebenarnya memang kalau ketemu Bu Nurul mau saya sampaikan. Oke. Kebetulan kita berjumpa di sini Bu Nurul. Oke, Bu Ria, ini apa ini yang mau Iya. disampaikan dengan saya? Begini Bu Nurul, saya itu di dalam kelas menemukan seseorang siswa. Jadi memang anak ini itu sering tidak masuk. Oh, oke. Kurang dari seminggu, hampir seminggu ya Bu, itu dia tidak ada kabar. Kenapa anak ini itu tidak masuk selama hampir seminggu, seperti itu Bu. Jadi saya merasa gelisah. Ini ada apa ya dengan anak tersebut seperti itu. Jadi dari anak didiknya Bu Ria ini ada yang tidak masuk sekolah hampir 1 minggu gitu ya Iya. Bu ya. Dan ketika anak ini masuk sekolah itu dia sering datang terlambat. Oh gitu, oke. Dari percakapan kita nanti hari ini ya Bu Ria ya, apa ini yang ingin Bu Ria dapatkan nantinya? Saya ingin mendapatkan solusi bagaimana supaya anak tersebut itu lebih rajin Bu. Oh, Artinya jika memang dia itu tidak berangkat ke sekolah atau tidak hadir itu dia memberikan izin alasan kenapa dia itu tidak sekolah, kemudian ketika datang ke sekolah untuk hadir itu tidak terlambat. Nah seperti itu. Jadi saya ingin mendapatkan solusi bagaimana saya menemukan permasalahan ini itu agar terselesaikan seperti itu. Jadi Bu Ria di sini ingin mencari tahu sebenarnya ya alasannya apa sih anak ini sampai nggak masuk ataupun terlambat gitu ya Bu Ria ya. Oke. Dari apa yang sudah Bu Ria ceritakan tadi ya, bagaimana sih dari Bu Ria sendiri ya menilai anak tersebut? Kalau kita rank skala ya dari tingkat kerajinannya ya Bu, misalnya ya dari skala 1 sampai 10, anak itu tingkat kerajinannya itu pada angka berapa Bu?
Ada di angka 6. Angka 6 ya. Sebenarnya kalau angka 6 itu sudah lumayan ya Bu ya. Sudah lumayan, namun begini Bu, karena kan anak ini di posisi ada di kelas 6. Jadi Oh, memang gitu. kekhawatiran saya itu anak tersebut nantinya akan bisa ikut ujian atau tidak, karena saya menemukan kembali itu anak ini mengulang seperti itu. Oh, jadi anak ini sebenarnya sudah ulangan dari tahun kemarin gitu. Enggak, maksudnya gini, anak itu sudah beberapa hari kan tidak masuk. Nah, kemudian datang ke sekolah juga sering terlambat. Nah, itu berulang di kemudian waktu dia melakukan beberapa tidak masuk dan melakukannya itu tanpa izin seperti itu. Oh, jadi intinya jenengan ini menangkap anak ini itu males gitu ya Bu Iya. ya. Bisa dikatakan males gitu Iya, ya. anak pemalas. Oke, kalau jenengan kan sudah tahu ya malesnya ini. Apa jenengan tahu alasan dari anak ini malesnya itu seperti apa? Nah, jadi memang setelah saya selidiki, saya bertanya kepada teman-temannya, itu ada apa ya sebenarnya dengan anak tersebut. Nah, ternyata mereka itu bercerita bahwa di balik anak tersebut sering datang terlambat, atau kalaupun tidak masuk ke sekolah itu tidak memberikan izin seperti itu. Ternyata memang dari latar belakang bahwa dia itu adalah seorang anak yang istilahnya dari keluarga broken home seperti itu. Oh, Jadi berarti orang tuanya itu seorang ibu yang punya masalah dengan suaminya, sehingga ibunya itu pergi untuk meninggalkan rumah seperti itu. Nah, dari cerita tersebut kemudian juga berlanjut pada akhirnya ayahnya itu meninggal dunia. Jadi kira-kira kemarin itu di waktu kelas sebelum kelas naik kelas 5. Jadi seperti itu. gitu. Iya. Berarti sebenarnya ini sudah lama gitu ya. Iya, jadi memang oke. ternyata di kelas sebelumnya pun memang ceritanya seperti itu. Jadi berulang gitu Iya. ya Bu ya. Jadi meskipun dia sudah naik tingkat diulangi lagi Iya. gitu ya. Oke, tadi yang saya tangkap dari Bu Ria ini kan Bu Ria sebenarnya sudah tahu ya alasan mendasar dari penyebab anak ini itu seperti itu kan sudah tahu ya. Iya. Jadi faktornya adalah broken home. Nah, tindakan yang sudah Bu Ria lakukan ini apa saja? Seperti ini Bu. Kemudian saya itu mencari tahu sebenarnya anak ini itu di rumah kegiatannya apa saja ya, kok sampai kalau datang ke sekolahan itu terlambat. Nah, oke. ternyata saya menghubungi dari pihak keluarga, dia itu diasuh oleh kakaknya, kemudian selama di rumah itu memang sering main handphone, jadi sering main game seperti itu. Kemudian jika tidak itu dia sering bermain keluar dengan temannya hingga larut malam, sehingga mengakibatkan anak itu istilahnya kurang perhatian seperti itu ketika di rumah. Oke, berarti dari ceritanya ini sebenarnya ini sudah kompleks ya Bu ya masalahnya ya. Mulai dari broken home, dia juga salah pergaulan tadi ya, main sampai malam, kemudian juga kurang perhatian. Nah, rencana dari Bu Ria sendiri untuk menangani anak tersebut karena dia kurang perhatian ya, dan mungkin Bu Ria ini sebagai wali kelas ya. Iya. Oke, Bu Ria ini sebagai wali kelas. Ini rencana ke depan Bu Ria untuk menangani anak tersebut ini seperti apa? Jadi begini Bu, sekarang kan posisi saya sendiri sedang belajar untuk praktek untuk membuat sebuah keyakinan kelas. Nah, jadi saya mempraktekkan itu dengan memulai membuat kesepakatan, sehingga saya meyakinkan anak. Waktu istirahat saya panggil anak tersebut untuk saya nasihati, kemudian secara bersama dengan orang tua saudara pengganti orang tua di rumah itu saya mengkomunikasikan bagaimana anak itu supaya bisa bertanggung jawab seperti itu. Jadi memang kita saling mengingatkan untuk saling membantu dari pihak keluarga, jadi dari anak itu sendiri, kemudian juga saya sebelumnya yang sudah
mencari tahu latar belakang dari teman-temannya, sehingga teman-temannya pun saya nasihati untuk tidak membuli atau mereka bisa mengajak dia untuk dapat ini Bu, semangat, Oke, lebih ya. semangat dalam pergi ke sekolah seperti itu. Jadi ini sebenarnya rencana yang Bu Ria lakukan ini sudah luar biasa ya. Mulai dari kerjasama dengan melakukan kesepakatan kelas ya. Ini kan tujuannya untuk kesadaran diri anak gitu ya. Kemudian kerjasama dengan orang di sekitarnya untuk menyadarkan anak tersebut. Ini sudah luar biasa sekali Bu Ria. Nah, dalam merencanakan apa yang ingin Bu Ria capai itu tadi ya, ini butuh berapa lama yang ingin Bu Ria lakukan ini? Ini kira-kira butuh suatu proses yang memang tidak mudah Bu, karena tidak sebentar memang gitu tidak, ya? iya, tidak sebentar, karena memang dari latar belakang yang dari keluarga broken home, bagaimana saya bisa menggantikan posisi itu ketika di sekolah seperti itu Bu. Jadi memang saya juga butuh dukungan dari teman-teman rekan sejawat di sekolah, dengan kepala sekolah untuk mendukung penuh. Jadi memang butuh proses yang pada akhirnya tidak hanya cukup 1 bulan atau 2 bulan seperti itu. Oke. Berarti memang butuh step by step gitu ya Bu Iya. ya. Jadi memang harus ada kerjasama dari seluruh lapisan dari atau semua warga sekolah gitu ya Bu ya. Iya, Oke, itu ini yang bagus saya sekali. harapkan. Jadi paling enggak kurang lebihnya 1 bulan gitu ya Bu ya. Oke Bu Ria, ini ternyata kita nggak terasa ya waktu sesi coaching kita sudah selesai. Iya Bu. Nah, dari apa yang sudah kita obrolkan ini yang dalam hari ini apa yang Bu Ria sudah dapatkan ini? Saya sudah mendapatkan rencana untuk tindak lanjut mengenai permasalahan yang saya hadapi ini, sehingga saya dapat berkolaborasi Bu, untuk proses agar anak ini menjadi lebih bertanggung jawab ke depannya, bertanggung jawab seperti itu. Oke, bagus sekali Bu. Jadi memang kolaborasi ini penting ya. Oke Bu Ria, terima kasih. Tapi mohon maaf sekali Iya, ya karena Bu. waktu yang memisahkan Sebenarnya kita. ini masih perlu Oke, kita nanti mungkin bisa sambung lagi di lain pertemuan berikutnya ya Bu ya. Jadi nanti kita bisa calling-callingan lagi. Jadi kan kalau misalnya butuh saya bisa, kalau saya pas ada waktu lah kita bisa coaching seperti ini lagi gitu ya Bu Ria ya. Iya Bu Nurul, terima kasih, sedikit agak lega ini Bu saya. Alhamdulillah. Oke, ini yang saya harapkan, jadi kita bisa sharing sebenarnya gitu ya Bu Ria ya. Oke, terima kasih Bu Ria, maaf ya karena waktu juga yang memisahkan kita. Iya, kita akhiri sesi coaching hari ini ya Bu Ria ya. Assalamualaikum Bu Ria, semoga sehat selalu. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih atas praktik coachingnya berdua ya. Namun sebelum saya menyampaikan hasil observasi pada praktik kali ini, saya ingin menanyakan 2 pertanyaan yang akan saya tanyakan kepada Bu Nurul yang sebagai coach ya Bu ya. Siap Bu. Yang pertama yaitu, apa yang sudah dilakukan Bu Nurul atas ketercapaian indikator yang sudah dikembangkan tadi? Tadi kan saya ingin mendengarkan aktif ya Bu yang ingin saya kembangkan ya. Tadi alhamdulillah saya bersama Bu Ria sudah berusaha mendengarkan aktif apa yang disampaikan Bu Ria, sehingga akhirnya Bu Ria sudah bisa menyimpulkan, bisa mendapatkan solusi atau alias gambaran gitulah Bu. Tadi dengan berkolaborasi gitu ya Bu Ria ya dia. Iya, berarti indikator yang diinginkan itu sudah tercapai ya Bu ya. Alhamdulillah. Bu Nurul, untuk yang pertanyaan pertama berarti mengenai indikator ketercapaian yaitu mendengarkan secara aktif sudah terpenuhi secara baik Bu ya. Alhamdulillah. Berkaitan dengan pertanyaan kedua yaitu berkaitan dengan perbaikan Bu, untuk kedepannya nanti Bu Nurul kan sebagai coach ya, barangkali nanti di lain waktu Bu Nurul itu diajak sharing sama orang, itu nanti kan ada hal-hal yang penting yang perlu Bu Nurul itu perbaiki untuk kedepannya, yaitu kompetensi apa yang ingin Bu Nurul tindak lanjuti di kemudian hari, yang ingin diperbaiki Bu Nurul seperti itu. Ya, yang ingin saya perbaiki ya sebenarnya ini Bu, untuk itu loh Bu, menanyakan pertanyaan berbobot. Nah, ini mengajukan pertanyaan berbobot tujuannya apa? Biar nanti
Kalau saya bisa mengajukan dengan mendengarkan aktif tadi, kemudian saya bisa mengajukan pertanyaan berbobot, nanti saya harapkan dari yang saya coachi ini itu bisa memunculkan atau membangun ide-ide kreatif atau ide-ide untuk memecahkan solusi yang sedang dihadapinya gitu. Ya, baik. Masalahnya. Berarti dari pertanyaan kedua ini kesimpulannya berarti Bu Nurul itu ingin mengembangkan kompetensi pertanyaan yang berbobot. Iya, Seperti betul. itu ya Bu ya, menggali pertanyaan yang lebih dalam lagi supaya Iya. Kuci itu merasa puas seperti itu Bu ya. Yes. Oke, next selanjutnya Bu Nurul yaitu saya ingin membacakan hasil data observasi saya yang berkaitan dengan Coach yaitu Bu Nurul ya. Yang pertama tadi saya itu melihat mengenai salam hangat tadi sudah terlaksana dengan baik. Saya lihat itu Bu Nurul dan Bu Towil itu sangat akrab sekali Bu ya. Jadi salam hangatnya itu kelihatan banget seperti Ya, itu. oke, terima kasih Bu. Ya, terus yang kedua yaitu ketika percakapan saat praktek kucing itu alur tirtanya itu sudah kelihatan Bu, dari tujuan, terus identifikasi, rencana, dan tanggung jawab itu sudah kelihatan semua. Bahkan tadi itu pertanyaannya dan jawabannya itu sampai panjang lebar Bu ya, sampai ngobrol asik seperti itu. Terus yang ketiga yaitu mengenai indikator yang Bu Nurul spesifikkan yang ingin dikembangkan tadi sebelum coaching dimulai itu kan ingin mendengarkan secara aktif ya. Tadi saya lihat itu juga sudah sepenuhnya. Jadi saya lihat Bu Nurul itu sudah present, terus mendengarkan aktif sampai ngobrolnya itu panjang banget, gak selesai-selesai ya Bu ya. Sampai asik banget itu. Terus untuk berkaitan menggali pertanyaan-pertanyaan kepada Kuci itu juga tadi kelihatannya itu sudah menggunakan kalimat-kalimat yang terbuka. Terus pertanyaannya itu ya nggak selesai-selesai seperti itu Bu. Ada aja yang ditanya itu sama Kuci seperti itu Bu ya. Terus kesimpulan akhir yaitu Bu Nurul tadi ingin mengembangkan di lain waktu ya Bu ya, kompetensi yang ingin dikembangkan yaitu berkaitan dengan menggali pertanyaan yang lebih berbobot lagi seperti itu Bu ya. Semoga di lain waktu Bu Nurul bisa memperbaiki apa yang diinginkan dari kompetensi sekarang Bu ya. Iya. Seperti itu ya Bu dari saya. Mohon maaf karena ini kan waktunya sangat singkat sekali ya. Saya akhiri, saya tutup. Pokoknya saya ucapkan terima kasih kepada Bu Nurul dan Bu Towil. Mohon maaf juga kalau saya ada tutur kata yang kurang berkenan di hati Ibu ini. Dan dari saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi Sama-sama wabarakatuh. Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.